Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sobat tutor? Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah manajemen. Kali ini kita sudah masuk ke dalam pertemuan ketiga sobat tutor, yaitu kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai manajemen, fungsi-fungsi manajemen, lebih detail lagi sobat tutor. Kemarin kita sudah membahas tentang konsep dasar manajemen, lalu kita membahas tentang bagaimana lingkungan organisasi atau lingkungan perusahaan itu sendiri. Kita sudah mempelajari hal tersebut, kemudian kita akan mempelajari hal yang lebih mendalam lagi mengenai tentang hal-hal dalam fungsi manajemen itu sendiri. Sahabat tutor, di dalam sesi pertama kita sudah membahas tentang fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini terbagi atas 4, yaitu fungsi planning atau kita sebut dengan perencanaan, lalu fungsi organisasi, yaitu bisa juga kita bilang sebut staffing. Kemudian kita membahas tentang fungsi directing atau bisa kita katakan actuating, bagaimana kita mengarahkan karyawan staf kita. Kemudian juga kita membahas tentang fungsi dari controlling. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah saya, kita mulai tuton kita di materi inisiasi ketiga ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat tutor, dalam hal ini kita akan membicarakan fungsi manajemen yang pertama, yaitu planning atau perencanaan ya. Kita sudah tahu fungsi-fungsi dari manajemen itu sendiri, yaitu planning, organizing, directing, dan controlling. Apa itu disebut dengan planning atau perencanaan? Perencanaan merupakan fungsi pertama dalam fungsi manajemen. Perencanaan ini dapat meminimalisasi resiko
atau ketidakpastian suatu tindakan dengan mengasumsikan kondisi tertentu di masa yang akan datang dan menganalisis konsekuensi dari setiap tindakan. Ketidakpastian dapat dikurangi dan keberhasilan juga akan menjadi probabilitas yang lebih besar dengan adanya perencanaan ini. Kenapa? Dengan ada perencanaan, maka kegiatan perusahaan, kegiatan dari pekerja ataupun cara bekerja itu sendiri tentu disesuaikan dengan perencanaan agar pekerjaan tadi menjadi terarah dan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Hal-hal apa saja yang menyangkut perencanaan? Yang pertama, sahabat total, perencanaan ini mencakup banyak variasi, yaitu misi atau maksud dari tujuan perusahaan. Maksud dari tujuan perusahaan ini itu memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Entitas tersebut menjalankan maksud tersebut dengan menyelesaikan misi, yaitu memproduksi lini produk tertentu. Ya tentunya setiap perusahaan itu mempunyai misi yang maju, sahabat tutor, yaitu bahasa-bahasa yang positif. Bagaimana nanti perusahaan ini berkembang, sustainable-nya ke depan seperti apa, lalu juga bicara tentang misinya. Misinya itu bagaimana memproduksi barangnya, bagaimana mendistribusikan barangnya. Itu harus disesuaikan dengan perencanaan, itu harus disesuaikan dengan visi misinya. Kemudian goalnya. Goalnya itu apa? Goal itu merupakan hasil akhir atas aktivitas organisasi yang diarahkan atau ditujukan. Tujuan dari perencanaan ini tentunya disesuaikan dengan tujuan dari organisasi itu sendiri. Karena tujuan merupakan titik akhir dari perencanaan. Pengorganisasian, staffing, leading, dan pengendalian. Jadi, hal-hal yang dilakukan dalam fungsi manajemen ini harus sesuai dengan tujuan atau goals-nya dari organisasi itu sendiri. Setelah kita dapat visi, misinya apa, tujuannya apa, lalu kita bicara strateginya apa. Ya, jadi perencanaan ini dalam kita membuat perencanaan harus ada strategi. Jadi apa yang harus dilakukan di awal, apa yang harus dilakukan di pertengahan, di waktu pertengahan, dan apa yang dilakukan ketika di waktu akhir. Jadi harus ada strategi. Tidak serta-merta kita melakukan improvisasi-improvisasi yang tidak sesuai dengan perencanaan. Improvisasi itu boleh dilakukan jika sesuai dengan perencanaan. Strategi merupakan rencana umum atau pokok untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemilihan alternatif tindakan yang diperlukan. Ya, jadi strategi penting juga, sangat penting sahabat tutor, agar pekerjaan ataupun aktivitas kita itu dilakukan dengan mudah, tepat, dan cepat. Kemudian kebijakan. Ya, kebijakan merupakan pernyataan atau pemahaman umum yang membantu mengarahkan pengambilan keputusan, khususnya cara berpikirnya, bukan aksinya saja. Ya, jadi kebijakan ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan jika nantinya kegiatan perencanaan itu mungkin tidak bisa dijalankan atau tidak sesuai dengan harapan kita ternyata. Mungkin kita ada perubahan perencanaan. Nah, perubahan perencanaan ini yang disebut dengan kebijakannya apa? Ya, jadi kebijakan ini adalah cara pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan situasi pada saat kita menghadapi masalah di lapangan. Jadi kebijakan itu merupakan juga hal-hal yang harus kita antisipasi dalam perencanaan. Kemudian prosedur, ya, prosedur ini merupakan rencana karena menetapkan cara penanganan suatu aktivitas di masa mendatang. Jadi lebih tepatnya prosedur ini adalah SOP-nya sebetulnya, standar operasionalnya apa gitu ya. Jadi kalau kita melakukan suatu aktivitas dalam sub-sub kecil, maka kita perlu standarnya. Standar operasionalnya apa?
perlu dibuat prosedurnya. Jangan nanti kita bingung memulainya dari mana, mengerjakannya seperti apa. Kita harus lihat standarnya seperti apa. Sehingga nanti produk yang kita hasilkan itu berkualitas sesuai dengan standar. Kemudian perencanaan juga harus kita dipengaruhi oleh aturannya. Aturan ini merupakan rencana yang dipilih dari beberapa alternatif dan harus dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi tidak serta-merta kita bekerja itu tanpa aturan, sahabat tutor. Biasanya perusahaan itu mempunyai aturan. Ya, aturan itu bisa berdasarkan SOP tadi yang saya bilang, ataupun aturan juga berdasarkan kebijakan. Jadi yang jelas setiap perusahaan ataupun di dalam melaksanakan perencanaan itu harus dibuat aturan-aturan yang jelas agar para karyawan ataupun orang-orang yang berkecimpung di dalam organisasi itu sendiri mematuhi aturan kerja yang ada di perusahaan itu. Kemudian bicara perencanaan juga kita bicara program kerjanya apa. Jaringan yang kompleks yang terdiri atas tujuan, kebijakan, prosedur, aturan, penugasan, langkah yang harus dilakukan, alokasi sumber daya, dan elemen lain yang harus dilakukan berdasarkan alternatif tindakan yang harus dipilih. Ya, jadi program ini mencakup seluruh yang sudah kita bahas tadi, sahabat tutor. Ya, jadi program-program kerja ini yang akan kita namain nanti ini program kerja A, level apa, level apa, level apa, ya. Yang isinya adalah berdasarkan dari yang sudah kita bahas tadi, tujuan, prosedur, aturan, penugasan, ya, langkah-langkah dilakukan, sumber daya yang dari mana, ya, serta elemen-elemen lainnya. Kemudian bicara perencanaan juga kita yang paling sangat penting sekali ya, sahabat tutor, biasanya ini rencana kerja harus disesuaikan dengan rencana anggaran, ya. Anggaran itu rencananya keuangannya bisa nggak dilakukan. Kita melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan yang di mana anggaran kita atau finansial perusahaan kita itu tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan dari program kerja yang sudah kita buat tadi. Jadi perlu ada sinkronisasi antara program kerja dengan anggaran yang kita buat. Ya, jangan sampai program kerja ini sudah bagus dibuat tetapi anggarannya tidak ada ataupun anggarannya tidak mencukupi untuk pelaksanaan program kerja itu sendiri, sehingga rencana yang tadi sudah kita buat tidak dapat dilakukan, ya. Nah, di sini sama tutor bisa melihat bagian dari perencanaan itu, yaitu pertama ya sudah jelas misi darinya, misi dari perusahaan itu sendiri, kemudian tujuan, lalu rencananya apa, strategi itu ya. Lalu dibagi dua rencana itu, ada rencana dengan kegiatan yang tidak berulang, kemudian rencana dengan kegiatan berulang. Biasa rencana yang tidak berulang ini rencananya ya musiman atau sekali saja dipakai, seperti program atau proyeknya ya, atau anggaran. Biasanya proyek yang signifikan nih, kita lagi dapat proyek tahun ini ya, sekali kita dapat proyek besar misalnya. Nah, itu biasanya menggunakan rencana-rencana yang tidak berulang ya. Kalau rencana yang berulang itu adalah rencana tetap, biasanya ada di kebijaksanaan, prosedur atau protap yang selalu kita lakukan sehingga menjadi peraturan yang baku. Jadi perencanaan ini kita bagi dua ya, perencanaan yang berulang dan perencanaan yang tidak berulang. Jadi perencanaan sahabat tutor ada perencanaan strategis, ada perencanaan taktis, dan ada perencanaan operasional. Apa itu perencanaan strategis? Itu perencanaan yang dilakukan secara teratur dan sesuai dengan tujuan di perusahaan itu sendiri. Jadi rencana itu harus sesuai dengan visi misi perusahaan ya. Jadi harus mempengaruhi, rencana yang sangat mempengaruhi sustainable dari perusahaan itu sendiri. Jadi itu merupakan perencanaan yang strategis yang mempengaruhi secara signifikan. Sementara perencanaan taktis ini lebih ke fokus kepada teknik ya, teknik atau lebih fokus pada sub-sub dari produksi misalnya, atau lebih kepada
distribusi misalnya, atau lebih kepada pemasaran. Perencanaan taktis ini lebih ke perencanaan teknis. Cara kerjanya seperti apa. Beda dengan strategis. Strategis ini dipengaruhi secara signifikan, lebih kepada tujuan perusahaannya apa secara global, ya, menyeluruh dia. Kemudian perencanaan secara operasional. Operasional ini lebih kepada bagaimana efektif atau enggak pekerjaan ini dilakukan, disesuaikan dengan budgetnya tadi, ya, efektif enggak cara kerjanya atau tidak, ya. Walaupun secara taktis dan strategis itu sudah efektif misalnya atau sudah memenuhi, namun secara operasional bisa nggak dilakukan, ya. Jangan sampai perencanaan yang strategis ini tidak bisa dilakukan karena apa? Karena secara anggaran itu tidak bisa memenuhi rencana itu sendiri. Jadi penting sekali perencanaan ini dilakukan secara strategis, taktis, dan operasional. Ini lebih kepada ruang lingkupnya, sahabat-sahabat. Strategis itu lebih ruang lingkupnya lebih besar, teknis itu biasa, taktis itu biasa sahabat-sahabat ini berdasarkan departemen-departemen, ya, produksi, lebih subdivisi-divisi. Rencana operasional itu memang dia menyeluruh, tetapi lebih kepada juga menyangkut anggaran, biasanya menyangkut anggaran. Jenis perencanaan itu ada perencanaan situasional, yaitu perencanaan situasional merupakan perencanaan yang memasukkan alternatif perencanaan yang berbeda jika suatu kondisi tertentu terjadi. Ya, jadi terkadang suatu dalam pelaksanaan pekerjaan kadang-kadang itu tidak sesuai dengan perencanaan. Kenapa? Karena situasi tidak mendukung. Ini biasa terjadi, sahabat tutor semua. Biasa terjadi di dalam perusahaan-perusahaan kecil ataupun perusahaan besar. Ya. Biasanya perusahaan-perusahaan kecil biasanya lebih ya, pengaruh oleh situasi. Sementara perusahaan-perusahaan besar ini jarang sekali, ya, sahabat tutor. Karena perusahaan-perusahaan besar ini kalau situasinya itu tidak signifikan, biasa mereka tidak akan merubah cara kerja mereka atau perencanaan mereka yang sudah mereka buat. Kemudian hambatan dan pemecahan masalah dalam perencanaannya. Perencanaan dan penetapan tujuan mempunyai kemungkinan hambatan-hambatan, dan yang terpenting bagaimana mengatasi hambatan itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita menghadapi situasi, ya, itu tentunya ada hambatannya sehingga kita merubah perencanaan kita berdasarkan situasi itu sendiri. Nah, biasa hal-hal ini kita lakukan untuk supaya perusahaan tidak mengalami risiko yang lebih besar lagi. Biasanya, ya, sahabat tutor, sehingga kita ambillah alternatif permasalahan sehingga apa pemecahannya, solusinya seperti apa. Ya, perlu sekali kita melakukan pemetaan dulu, sahabat tutor, sehingga apakah ya hambatan ini memiliki risiko yang besar ataupun risiko yang menengahkah atau hanya risiko kecil saja, sehingga solusinya juga akan mengikuti bagaimana risiko itu sendiri. Kemudian kita juga membahas tentang manajemen by objektif, merupakan metode formal atau semi formal yang dimulai dari penetapan, tujuan, pelaksanaan, kemudian diteruskan dengan evaluasi. Jadi jelas, sahabat tutor, bahwa manajemen by objektif ini bagaimana kita menetapkan suatu tujuan yang sudah kita lakukan tadi dalam perencanaan, lalu kita laksanakan yang sudah kita rencanakan, lalu perlunya kita melakukan evaluasi. Jadi kita fokus kepada objek yang kita lakukan, ya, kepada plan yang sudah kita kerjakan, apakah sudah sesuai atau tidak, atau produk kita ini sudah berjalan menghasilkan produk yang berkualitas atau tidak, apakah pekerjaan ini sudah dilakukan atau tidak sesuai dengan direncanakan, atau perlu perbaikan nanti atau tidak. Ini disebut dengan manajemen by objektif. Kita melihat suatu hal itu berdasarkan objeknya, tidak secara subjektif orang-orang yang ada di dalam pelaksanaan itu sendiri. Tapi kita lihat apakah yang dihasilkan, produk yang dihasilkan itu berkualitas atau tidak, apakah pekerjaan yang dilakukan secara efektif atau tidak, perlu kita lakukan manage yang baik di dalam pelaksanaan penghasil atau produktivitas dari perusahaan itu sendiri.
Oke, demikian sahabat tutor pembahasan kita mengenai masalah perencanaan. Mungkin sahabat tutor bisa nanti membaca di buku manajemen yang ada di dalam perpustakaan kita, atau sahabat tutor punya literasi di luar juga boleh untuk pengembangan, untuk pemahaman sahabat tutor agar lebih paham lagi. Jika mungkin sahabat tutor bingung, bisa sahabat tutor tanya kepada saya melalui chat di e-learning. Dan saya ingatkan lagi sahabat tutor tidak lupa untuk mengerjakan diskusinya, menjawab pertanyaan diskusi. Dan di pertemuan kita ketiga ini kita juga ada tugas sahabat tutor. Saya harap sahabat tutor semua mengerjakan tugas karena besar sekali presentasinya penilaian itu terhadap tugas ini. Jadi jangan sampai sahabat tutor lewat waktu dalam mengerjakan tugas. Kerjakan tugas dengan sepenuh hati sahabat tutor. Jangan takut salah, karena apapun yang sahabat tutor buat, apapun yang sahabat tutor isi di dalam diskusi ataupun tugas, itu semua ada nilainya. Daripada sahabat tutor tidak membuat atau mengerjakannya. Demikianlah pertemuan kita yang ketiga ini. Saya harap sahabat tutor bisa memahaminya atau dapat mengambil ilmu atau faidah dari materi yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sahabat tutor di pertemuan kita. Terima kasih sudah nonton video ini. Be smart, great.